Eksperimen iseng-iseng yang tujuannya untuk memuaskan diri sendiri akhirnya malah berujung tragis. Seorang pria ditemukan terbujur kaku tanpa sehelai benang pun. Kepalanya terbungkus lateks dan dikelilingi tabung gas misterius yang sudah kosong. Ini adalah rekonstruksi salah satu kasus paling aneh di mana korban seakan-akan nyetor nyawanya sendiri. Penasaran? Tonton videonya sampai habis. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Ada seorang laki-laki, dia tuh buka pintu kamar teman satu apartemennya. Dan dia ngelihat kok teman satu apartemennya itu sudah terbujur kaku dengan kepalanya terbungkus lateks alat kontrasepsi. Dan tubuh si laki-laki ini tuh sama sekali nggak tertutup sehelai benang pun. Di samping tubuhnya ada 3 tabung logam kosong berlabel nitric oxide. Ini bukan sekedar kasus penemuan jasad biasa, tapi rekonstruksi dari sebuah obsesi manusia yang terlalu jauh demi memuaskan nafsunya sendiri. Dan yang lebih mengerikan lagi teman-teman, sama sekali tubuhnya nggak ada tanda-tanda kekerasan, penyakit, atau perampasan harta benda secara paksa. Ini murni semacam jebakan yang dirancang secara sadar oleh korban sendiri. Kejadian ini tahun 1990-an teman-teman, sebuah masa di mana catatan hukum itu di Inggris merekam sebuah kecelakaan yang menggemparkan seisi negara. Pria yang tadi ditemukan itu namanya adalah Gary Ashbrook, seorang pemuda usianya baru 31 tahun. Dia tinggal di New Haven, East Sussex. Di balik dinding kamar kontrakannya, Gary itu ternyata sering melakukan eksperimen mandiri yang berbahaya. Padahal Gary itu hidupnya lumayan terisolasi. Dia nggak banyak berinteraksi dengan orang-orang di luaran sana. Bahkan teman sekamar pun bilang Gary adalah orang yang tertutup. Nah, ketika dilakukan investigasi hukum, diketahui teman-teman kalau Gary itu sering banget menyalahgunakan senyawa kimia untuk memanipulasi kesadaran saraf pusatnya. Tujuannya adalah untuk nafsunya sendiri. Catatan medis mulai menegaskan sama sekali nggak ada riwayat penyakit kronis atau virus bawaan tertentu yang menjadi penyebab Gary hilang nyawa. Bahkan nih katanya penyebab Gary itu melakukan hal itu pun masih tertanya teman-teman. Dia tuh nggak punya penyakit kejiwaan, nggak kelihatan kayak depresi atau gimana, murni dia itu mau coba-coba aja. Tapi nih, gangguan psikologis yang tidak terdeteksi dan rasa penasaran yang menyimpang itu ternyata udah pelan-pelan mengubah perilakunya Gary secara drastis dalam kamarnya sendiri. Kondisi ini membuat Gary mencari pelarian ke dalam bentuk-bentuk stimulasi indrawi yang sangat-sangat ekstrem dan beresiko tinggi bagi keselamatannya. Dan Gary mendapatkan ide itu dari internet. Ya, walaupun satu internet belum terlalu populer teman-teman, dia tuh punya komputer. Di situ dia browsing forum-forum yang isinya menyarankan Gary melakukan serangkaian eksperimen membuat nafsunya. Praktek berbahaya ini dikenal dalam dunia forensik sebagai autoerotic asphyxiation untuk mencapai tingkat kepuasan sensorik yang akhirnya malah berujung fatal. Dan Gary sama sekali nggak sadar kalau tindakan yang dia lakukan itu sebenarnya semacam tiket satu arah menuju hilangnya nyawa dirinya sendiri. Dari laporan investigasi lain, Gary melakukan tindakan ini sendirian dalam kamarnya tanpa diketahui orang lain. Kayak tadi, teman satu apartemennya pun nggak tahu. Saksi atau orang terdekat tuh nggak pernah menduga teman-teman eksperimen semacam apa yang terjadi di dalam kamar tertutup itu. Dan Gary menggunakan gas yang namanya nitric oxide atau gas tertawa. Dalam tabung gas itu teman-teman itu mengandung senyawa kimia anestesi yang benar-benar bahaya kok dihirup tanpa tabung oksigen pendamping. Senyawa ini tadinya digunakan itu oleh dokter gigi karena bisa memicu pelepasan endorfin dalam otak dan nanti menekan rasa sakit, membuat orang rileks selama tindakan, merasa nggak takut dan juga merasa nggak sakit.
Tapi penggunaannya harus disertai dengan tabung oksigen. Karena kalau nggak, orang bisa kehabisan oksigen dan nantinya malah nyawanya terancam. Gas ini memang bisa memicu hipoksia ringan sesaat, menciptakan ilusi rasa senang, melayang, dan kadang-kadang halusinasi visual yang lumayan kuat. Dan buat Gary, sekedar menghirup gas dari tabung itu ternyata lama-lama kurang. Dia pengen yang lebih ekstrim lagi. Mulailah nih Gary mikirkan sebuah cara supaya gas tertawa tersebut nggak menguap sia-sia ke udara bebas di dalam kamarnya. Pokoknya ketika dia hidup, dia pengen semuanya masuk ke dalam sistem tubuhnya. Karena ya teman-teman, Gary sudah seketergantungan itu sama gas yang sebenarnya berbahaya. Bayangin aja deh, di dunia kedokteran digunakan harus dengan pendampingan dokter. Kadar oksigen harus selalu dicek. Misalkan kadar oksigen sudah menurun, harus dikasih oksigen yang lebih lagi. Dan ini sama Gary digunakan secara sembarangan demi nafsunya aja. Gary punya ide seperti ini. Saya itu perlu semacam wadah penampung yang elastis, kedap udara, dan bisa dipasang langsung ke seluruh wajah saya. Dan pilihan Gary akhirnya jatuh pada alat kontrasepsi yang terbuat dari karet lateks. Dia sengaja persiapkan untuk eksperimen anehnya itu. Ya, Gary pakai yang dia taruh di kepalanya. Pada tanggal 13 Mei itu teman-teman, Gary mengunci pintu kamarnya, dia lepas semua pakaiannya, dia duduk di tepi tempat tidur. Dan satu di kamarnya nggak ada siapa-siapa. Jadi pertama-tama teman-teman yang dia lakukan, dia alirkan gas tadi melalui tabung logam kecil. Dia isi ke dalam sebuah kantong lateks sehingga menggelembung. Dengan pelan-pelan, Gary menarik alat kontrasepsi tadi yang sudah penuh dengan gas nitrik oxide itu, dia masukkan ke dalam kepala hingga menutupi wajah, hidung, dan mulutnya sendiri. Awalnya memang teman-teman, Gary pasti merasakan sensasi yang luar biasa. Dia merasa rileks, dia merasa senang, detak jantungnya berpacu cepat, tapi ini semua gara-gara kekurangan pasokan oksigen murni. Dan Gary nggak sadar sama sekali. Serem nggak sih ngebayangkan seorang tuh lemas dalam bungkusan lateks kedap udara tanpa sadar kalau bahaya sedang mengintai nyawanya sendiri. Dan efek anestesi dari gas ini bekerja sangat-sangat intens, melumpuhkan kesadaran dan memperlambat sistem motorik Gary secara sangat drastis sampai dia gak bisa melepas, meskipun saat itu dia pengen melepas latex di kepalanya. Dan disinilah teman-teman petaka dimulai. Waktu Gary mulai kekurangan oksigen di otaknya, otaknya otomatis mengirimkan sinyal darurat untuk segera melepaskan bungkusan latex itu. Tapi tadi tangannya sudah lemes, otot-ototnya sudah kebas gara-gara pengaruh bius gas tertawa yang terus dia hirup secara kuat tadi. Dan setiap kali Gary mencoba menarik napas, bukan oksigen yang masuk, tapi gas tadi yang kian pekat membanjiri paru-parunya Gary. Dan Gary terjebak dalam ruang hampa udara yang dia ciptakan sendiri tanpa sadar akan kecepatan dari efek obat bius tadi. Lateks tadi nih menempel sangat rekat di kulit wajahnya gara-gara kelembapan napas dan tarikan vakum dari paru-parunya. Yang mana paru-parunya udah kolaps. Dan di TKP teman-teman ditemukan ada 3 tabung gas tertawa. Semua udah habis gak bersisa. Ini menandakan durasi eksperimen mengerikan itu berlangsung cukup lama sampai akhirnya Gary pun kehilangan nyawanya sendiri. Dan keesokan hari ya teman-teman, ketika Gary gak kunjung keluar kamar, teman satu apartemennya curiga. Dia putuskan untuk memeriksa dan buka pintu kamarnya. Satulah dia yang lihat Gary sudah terbujur kaku, wajah tertutup rapat oleh lateks yang kelihatan mengerikan banget. Dan Gary teman-teman dalam keadaan gak pakai baju sama sekali. Pihak yang berwenang setempat segera dihubungi, mereka segera ke apartemen itu, mereka pasang garis pembatas. Kamar tidur itu adalah TKP yang sangat-sangat gak biasa. Kasus Gary Ashbrook ini adalah contoh klasik dari apa yang disebut sebagai tadi autoerotic asfiksia yang berujung fatal gara-gara asfiksia murni. Oke, kita bahas secara ilmiah ya bagaimana mekanisme mengerikan ini terjadi dalam tubuh korban ketika dilakukan pemeriksaan postmortem alias otopsi. Tim forensik memeriksa seluruh permukaan kulit si Gary untuk mencari apakah ada indikasi penghilangan nyawa secara sengaja.
misalkan luka-luka perlawanan atau cedera lainnya. Tapi nggak ada sama sekali, nggak ada bekas cengkraman pada pergelangan tangan, nggak ada lebam di leher, nggak ada tanda-tanda pergulatan fisik. Ini buktikan fakta kalau korban memang secara sukarela, secara sadar memasang alat penutup itu ke kepalanya sendiri. Tapi ini, analisis terhadap wajah korban menunjukkan tanda-tanda hipoksia akut yang sangat jelas gara-gara jeratan ruang hampa udara yang dia bikin sendiri. Ini adalah keadaan di mana jaringan tubuh kekurangan pasokan oksigen secara ekstrim gara-gara paru-parunya sudah dipenuhi gas anestesi tanpa oksigen. Di matanya Gary, tim medis menemukan adanya petechiae atau bintik-bintik merah kecil pada konjungtiva akibat pecahnya pembuluh kapiler. Ini terjadi karena adanya peningkatan tekanan yang sangat-sangat besar dalam kepala ketika korban berusaha keras untuk bernapas. Ketika bungkusan dilepaskan dari kepala korban, tercium nih aroma kimia khas yang perkuat dugaan penyalahgunaan zat berbahaya. Ketika rongga dada dibuka, tim medis menemukan kondisi paru-paru korban itu sudah bengkak oleh cairan, atau disebut juga dengan pulmonary edema. Secara kimiawi, nitris oksida atau gas tertawa itu punya sifat yang sangat mengusir oksigen di dalam kantong udara paru-paru melalui proses pemindahan gas yang sangat-sangat agresif. Nah tadi nih, ketika Gary terus menghirup gas tersebut dalam ruang yang tertutup, kadar saturasi oksigen di otaknya langsung anjlok ke titik yang kritis. Dan ini memicu yang namanya asfiksia. Otak mengalami kelaparan oksigen dalam waktu kurang dari 5 menit. Sel-sel pada korteks serebral otak mulai rusak satu persatu. Hilanglah nih fungsi kognitif dan motoriknya si Gary. Makanya dia nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa ngelepas lateks di wajahnya tadi. Dan Gary nggak kehilangan nyawa gara-gara infeksi virus atau penyakit bawaan lain, seperti yang mungkin beberapa orang itu menyebutkan secara keliru di internet. Gary sama sekali nggak ada sakit. Hilangnya nyawa Gary itu murni gara-gara kegagalan napas akut serta asfiksia berat yang dipicu oleh eksperimen erotik menggunakan kompresor dari gas tertawa. Penyelidikan pun bergeser teman-teman ke pencarian asal-usul zat kimia dan juga motif dibalik tindakannya si Gary. Detektif memeriksa rekam jejak aktivitas Gary dan minta keterangan lanjut dari saksi di sekitar lokasi, terutama yang kenal dekat dengan Gary. Saksi menjelaskan Gary itu sama sekali nggak punya musuh, nggak sedang mengalami konflik hebat dengan siapapun, dan cenderung sebagai orang yang sangat tenang. Pihak yang berwenang juga nggak menemukan DNA asing, sidik jari mencurigakan, atau tanda-tanda kalau ada orang lain yang merapikan area di sekitar tempat tidur. Kasus ini dilimpahkan ke pengadilan koroner untuk menentukan status hukum akhir dari hilangnya nyawa Gary Ashbrook. Di hadapan pengadilan, semua hasil pemeriksaan forensik dan juga rekam jejak tempat kejadian perkara dibacakan sebagai dasar putusan hukum. Hakim memeriksa semua bukti fisik, termasuk 3 tabung kosong dari gas tertawa tadi, dan juga hasil analisis laboratorium forensik patologi anatomi. Dan keputusannya, pengadilan secara resmi menyatakan kalau hilangnya nyawa Gary dikategorikan sebagai by misadventure atau kecelakaan yang murni. Pengadilan menyatakan dengan sangat tegas kalau penggunaan zat tertawa dalam medium tertutup tanpa pengawasan medis itu sangat-sangat fatal. Kebayang gak sih kalau malam itu ada yang tahu kemudian merobek lateks dari wajahnya Gary? Mungkin Gary masih bisa selamat, tapi sayangnya nggak seperti itu kenyataannya teman-teman. Minimnya edukasi bahaya gas tertawa waktu itu sudah membawa Gary ke dalam lingkaran eksperimen berbahaya yang kemudian merenggut nyawanya. Gary dapat ide dari internet, dia nggak sadar bahayanya, dia lakukan eksperimen itu dan akhirnya nyawanya pun melayang. Kasus ini dianggap jadi salah satu kasus medis paling aneh dan tragis dalam sejarah pengarsipan hukum forensik di Inggris. Media cetak di Inggris saat itu mencatat kejadian ini sebagai peringatan sangat keras akan bahaya tersembunyi dari penyalahgunaan zat-zat tertentu. Meskipun nggak ada pelaku yang dihukum teman-teman, tapi investigasi ini mengungkap bagaimana ruang pribadi bisa berubah jadi tempat eksekusi buat diri kita sendiri kalau kita nggak hati-hati dan menelan mentah-mentah semua informasi dari internet. Kasus ini menunjukkan bahwa musuh terbesar manusia kadang-kadang tuh bukan sosok penjahat asing yang punya senjata, tapi rasa penasaran yang tidak terkendali dan obsesi psikologis yang pelan-pelan menciptakan perangkap
buat diri kita sendiri. Makanya ya teman-teman, jangan pernah meremehkan batasan fisik dan medis dari tubuh kita, apalagi kok demi sekedar mengejar sensasi euforia sesaat menggunakan zat-zat yang kita tahu bahaya. Rasa takut yang paling logis di dunia tuh sekarang bukan terhadap hantu, tapi terhadap obsesi gelap yang bersembunyi dalam tiap diri manusia. Rasa kesepian, tekanan mental berpadu dengan pengaruh buruk dari lingkungan luar membuat manusia cenderung mencari pelarian yang akhirnya merusak diri sendiri. Makanya ingat, jaga diri, hargai setiap napas kehidupan yang kita punya. Dan ingat ya, bahwa sekat antara kesenangan dan hilang nyawa itu sangat-sangat tipis. Melalui kasus ini, dunia medis tuh kembali diingatkan tentang betapa fatalnya efek sedasi yang gak terkendali oleh tenaga ahli. Otak manusia itu perlu pasokan oksigen yang sangat-sangat konstan. Interupsi singkat aja bisa berakibat fatal pada sistem saraf pusat. Dan tadi, penggunaan alat kontrasepsi sebagai penutup kepala terbukti bisa menciptakan efek kedap udara instan yang mempercepat laju penumpukan karbon dioksida dalam tubuh. Dan gas tertawa tuh seharusnya hanya beredar dalam pengawasan ketat ahli anestesi di ruang operasi rumah sakit. Penggunaannya harus dengan pengawasan dokter, karena penyalahgunaan di luar prosedur medis seringkali menyasar kelompok usia produktif yang minim edukasi tentang keselamatan jiwa. Penyidik di kasus ini pun akhirnya menutup bekas perkara ini dengan mengatakan hilangnya nyawa Gary murni kecelakaan. Dan semua bentuk barang bukti seperti tabung kompresor dan sisa bahan lateks disita untuk dimusnahkan oleh pihak yang berwenang. Keluarga dan kerabat dekatnya Gary yang ditinggalkan memilih untuk menutup diri dari kejaran jurnalis media lokal demi menjaga privasinya Gary. Dan teman-teman, melalui bahasan ini saya harap kita semua bisa melihat batas yang sangat tegas antara rekayasa konten hiburan dengan realitas sains kedokteran. Edukasi melalui autoerotic asphyxia yang saya kasih ini bukan untuk ditiru, tapi untuk dicegah perkembangannya. Karena banyak kasus serupa di dunia tuh nggak terangkat ke media karena sensitivitas budaya dan proteksi terhadap nama baik keluarganya korban. Dan saya selalu ingatkan, tubuh manusia itu punya batas toleransi yang sangat ketat terhadap paparan senyawa kimia dan juga zat-zat lainnya. Dan juga penyesalan mendalam selalu datang terlambat. Contohnya tadi ya teman-teman, hilangnya kesadaran motorik gara-gara gas anestesi terjadi jauh lebih cepat daripada persepsi waktu yang disadari oleh otak kita sendiri. Makanya, mekanisme penyelamatan diri mandiri hampir selalu gagal berfungsi ketika seseorang sudah mulai menghirup zat sedatif tersebut. Dan penyesalan mendalam memang selalu datang terlambat ketika situasi bahaya sudah melewati ambang batas ketahanan fisik kita sendiri. Saya harap lembaran sejarah kelam mediko-legal internasional ini bisa jadi pelajaran berharga yang mendidik akal sehat kita, terutama tentang informasi yang kita dapat di media sosial. Berbagai informasi yang valid dan berbasis data ilmiah adalah langkah awal untuk membangun komunitas digital yang cerdas hukum dan juga kesehatan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak analisis mendalam mengenai anatomi kecelakaan fatal dan juga tinjauan sains forensik kali ini. Sampai ketemu di video forensik berikutnya. Tetap berpikir kritis, utamakan keselamatan diri, dan salam sehat buat kita semua.